Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa saudara kita di tanah air, karena ada sebagian orang-orang liberal yang mengeluarkan pendapat bahwa perempuan yang sedang haid katanya boleh menjalankan ibadah puasa. Ada orang-orang saudara-saudara kita minta tanggapan tertulis pada saya. Karena tidak ada waktu untuk menulis tanggapan, maka berikut ini saya bacakan aja pernyataan para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ini kitab bersama saya adalah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 7 halaman 309 dikatakan, la yashihhu shaumul haidhi wan nufasa, tidak sah puasanya wanita yang haid dan nifas. Wala yajibu alaihima, dan puasa Ramadan juga tidak wajib bagi keduanya, wanita haid dan nifas. Wa yahrumu alaihima, dan kedua-duanya haram menjalankan ibadah puasa. Wa yajibu qada'uhu, dan wajib mengqada'i puasa Ramadan itu. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih, semua hukum ini telah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Artinya bahwa wanita yang sedang haid tidak sah berpuasa, tidak wajib berpuasa, haram berpuasa, dan wajib mengqadai. Ini sudah menjadi ijma' para ulama. Dan seperti dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwa ijma' itu lebih kuat daripada hadis ahad, karena ijma' itu tidak boleh dilawan. Karenanya dengan ini saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tidak perlu terpengaruh dengan ucapan sebagian orang yang membolehkan perempuan berpuasa Ramadan, karena itu melanggar ijma' dan itu melakukan perkara haram. Nah, karena ini persoalan ijma' kata para ulama itu biasanya ada dasar-dasarnya, apakah itu Al-Quran atau hadis. Nah, orang liberal bersangkutan dia mengatakan, katanya orang perempuan yang haid boleh berpuasa karena Nabi gak pernah melarang. Itu sama sekali tidak benar. Mengapa tidak benar? Larangannya jelas. Ini misalnya kita buka dalam Sahih Bukhari. Ini ada kitab namanya Irsyadus Sari li Syarhi Sahihil Bukhari karangan Imam Abil Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qastallani. Beliau ulama bermadzhab Syafi'i. Dalam kitab ini pada juz 1 halaman 347 dikatakan, ini ada riwayat dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pendeknya, alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, qulna bala. Bukankah apabila perempuan itu haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Orang perempuan, para sahabat berkata, ya betul hai Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah bersabda, fadzalika min nuqsani diniha, itu termasuk kekurangan agama perempuan. Artinya bahwa orang perempuan yang haid tidak berpuasa dan tidak sholat itu memang dinafikan oleh syarak. Syarak sendiri menafikan, gak boleh mereka berpuasa karena haid itu menjadi penghalang dari perbuatan ibadah. Kemudian juga ini di dalam Sahih Muslim ya. Dalam Sahih Muslim ini sebenarnya juga riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yusibuna dzalik.
kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Demikian itu sering menimpa, biasa menimpa terjadi pada kami. Artinya haid itu terjadi kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana? Fanu maru biqada'is shaum. Kami diperintahkan mengqada'i puasa. Mengapa diperintahkan mengqada'i puasa? Karena di bulan Ramadan orang haid gak boleh puasa. Makanya perintahnya menjadi qada. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan mengqada'i salat. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga di dalam kitab lain ini ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, beliau ini mazhabnya juga Syafi'i, juz 2 halaman 555. Beliau membuat bab, ya, judul Babu Dzikri Isqati Fardhis Shaum 'anin Nisa ayyama haydhihinna. Bab ini menjelaskan gugurnya kewajiban berpuasa pada perempuan pada hari-hari mereka terjadi haid. Nah, di sini sama dengan riwayat Bukhari Muslim tadi. Alaisa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau perempuan itu haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Artinya gak boleh sholat, gak boleh puasa. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fadzalika min nuqsani diniha. Itu adalah kekurangan agama perempuan. Artinya apa? Bahwa perempuan haid tidak sholat, tidak puasa, itu ketentuan dari syariat. Karena puasa dinafikan dari mereka. Gak sah kalau mereka melakukan. Atau ini contoh lagi, ini kitab Syarah Sunan Abi Dawud, karangan Imam Ibnu Raslan Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Raslan ini juga yang mengarang kitab Nazam Zubat. Di dalam kitab ini, ketika memberikan syarah terhadap hadis Sunan Abi Dawud, hadis nomor 4679, di sini dikatakan, wa amma alamatu nuqsaniddin. Adapun tanda-tanda kurangnya agama bagi perempuan, fa inna ihdakunna tuftiru fi syahri Ramadan. Sesungguhnya salah seorang kalian itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ayyahrumu 'alaihas shaum. Maksudnya tidak berpuasa, maksudnya masa-masa haid. Kamu kalau haid haram berpuasa. Wa yajibu 'alaihal fitru ma'aniyatil qada, dan kamu wajib tidak berpuasa tetapi niat melakukan qada. Wa tuqimu ayyaman la yajuzu laha an tusalliya, dan kamu tinggal beberapa hari di rumahnya, gak boleh menunaikan sholat. Mengapa? Karena kamu lagi haid, lagi datang bulan. Nah, ini artinya apa? Bahwa orang perempuan ketika haid itu tidak boleh berpuasa, itu ketetapan dari syara. Hadis-hadisnya ada di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan kitab-kitab hadis yang lain, dan itu sudah menjadi ijma di kalangan para ulama. Karena itu saudara-saudara, kalau ada orang bilang orang perempuan haid boleh berpuasa, itu salah, itu melanggar ketentuan syara, itu juga melanggar ijma. Dan kalau dia bilang Rasulullah katanya tidak pernah melarang orang perempuan haid menunaikan ibadah puasa, itu salah juga. Rasulullah SAW sudah menafikan ibadah puasa dari mereka. Artinya gak boleh orang perempuan berpuasa. Itu sejak masa-masa Rasulullah SAW. Karenanya saya harap bagi saudara-saudara, persoalan ini tidak perlu diperpanjang, dan orang-orang liberal yang memfatwakan orang perempuan boleh berpuasa, nanti dia memfatwakan lagi orang perempuan boleh tinggal di masjid, boleh sholat segala macam, nggak usah didengarkan. Karena liberal memang suka memutarbalikkan hukum-hukum agama. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima taraweh kita, ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, mendapatkan barakah Lailatul Qadar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.